Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih ingat sosok Mia Audina, atlet bulu tangkis yang pindah ke Belanda raih medali Olimpiade untuk dua negara. Masih ingat sosok Mia Audina, pemain bulu tangkis berprestasi Indonesia yang kini warga negara Belanda. Dulu Mia Audina digadang-gadang menjadi pengganti Susi Susanti. Namun Mia Audina memilih jalan sendiri. Prestasi langka menjadi milik Mia Audina. Atlet bulu tangkis ganda putri Greysia Poli dan Apriani Rahayu tengah disorot karena berhasil masuk final Olimpiade Tokyo 2020. Siang ini keduanya akan melawan pasangan dari Cina. Prestasi bulu tangkis putri mengingatkan kita pada sosok Mia Audina. Sejarah mencatat, Mia Audina merupakan satu-satunya pebulu tangkis yang mampu meraih medali Olimpiade bagi dua negara. Medali terakhir Indonesia di Olimpiade yakni saat Maria Christine Yulianti merebut medali perunggu di Olimpiade Beijing 2008. Belum ada yang lebih baik dari prestasi medali emas bulu tangkis tunggal putri Olimpiade Barcelona 1992 milik Susi Susanti. Sebenarnya ada sosok pemain muda era 90-an yang disebut-sebut menjadi the next Susi Susanti. Dia adalah Mia Audina Ciptawan alias Zhang Haili. Masa depan Mia Audina sangat cerah di dunia bulu tangkis. Belum genap 14 tahun usianya, Mia Audina sudah terpilih masuk pelatnas Cipayung, markas PBSI. Setahun kemudian, Mia terseleksi ke tim Uber Cup 1994 di Jakarta, yang juga diperkuat Susi Susanti. Dia mulai terjun ke kompetisi internasional membawa nama Indonesia sejak 1993 dan memenangi gelar juara dunia Uber Cup dengan tim Indonesia pada 1994. Ketika dia baru berusia 14 tahun, tulis Makula dalam Olimpiade Moment The Media International Perspectives dilansir dari Historia ID. Mia menjadi penentu kemenangan Indonesia. Di partai terakhir, dia mengalahkan tunggal putri Chiang Jiangning via rubber set. Dia juga menjadi gelar Uber Cup kedua Indonesia setelah 1975. 2 tahun berselang dalam ajang yang sama di Hong Kong, Mia ikut mempertahankan Uber Cup. Prestasi gelar Uber Cup ketiga bagi para Sri Kandi Indonesia yang juga sampai hari ini belum bisa diulang. Sejak saat itu penampilan Mia kian meroket. Mia kembali jadi salah satu andalan kontingen Indonesia di Olimpiade Atlanta 1996. Meski tak sebaik Susi di Barcelona 4 tahun sebelumnya, Mia pulang ke tanah air mengalungi medali perak. Di tahun yang sama pada media Oktober, Mia pun merebut titel Ratu Bulu Tangkis Dunia dengan menduduki peringkat 1. Namun, pencapaian pembulu tangkis kelahiran Jakarta 22 Agustus 1979 itu belum bisa membuatnya keluar dari bayang-bayang Susi. Dalam sebuah laga simulasi pun Susi ternyata masih lebih unggul dari juniornya itu. Saya akui saya masih sulit kalahkan dia. Susi masih bagus dan ulet, puji Mia setelah simulasi jelang Piala Sudirman dan kejuaraan dunia 1997 dikutip Kompas 26 April 1997. Sayang setelah melepas masa lajangan dengan pria Belanda Tyler Lebman pada 30 Maret 1999. Grafik, penampilan dan prestasi Mia perlahan menurun. Meninggalkan sang ibu Lani Susilawati pada akhir April tak bisa dipungkiri menjadi penyebab turunnya karir Mia. Mia sempat absen lama dari pelatnas lantaran ikut pindah suaminya ke Belanda. Di sana, dia sempat mengajukan permohonan untuk tetap berada di skuad PBSI meski berlatih di Belanda, tapi tak berubah hasilnya. Kalau dia pindah ke Belanda, ya harus keluar dari pelatnas. Dia memang maunya begitu, tetap di pelatnas namun latihan di Belanda. Tetapi yang namanya organisasi tentu ada aturan mainnya. Jadi harus patuh, ujar Karsono, Ketua Harian PBSI, sebagaimana dilansir Kompas 28 Juli 1999. Mia memilih mengundurkan diri dari PBSI.
Di negeri kincir angin, keinginannya untuk bermain masih tinggi. Mia akhirnya mendua dengan membela Panji Merah Putih Biru. Mia mendapatkan kewarganegaraan Belanda dan mulai tampil untuk Belanda pada tahun 2000. Dia memenangi beberapa medali di kejuaraan Eropa dan dunia. Dia juga sempat mencapai babak perempat final di Olimpiade 2000 Sydney, tulis Markula. Namun Mia jarang antusias jika tampil di bawah bendera Belanda dalam beragam kompetisi yang digelar Indonesia. Kadang dia mengaku tak ingin diikutkan tim, seperti pada ajang Uber Cup 2004 dan 2008. Terlalu sensitif, bagaimanapun saya dulu dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, tuturnya. Toh taji Mia masih besar di Olimpiade Athena 2004. Mia merebut kembali perak untuk Belanda. Ini medali perak keduanya. Sebelumnya, dia meraih di Olimpiade Atlanta 1969 untuk kontingen Indonesia. Uniknya, di laga final itu, Mia seperti mengalami deja vu karena kembali bertemu Zhang Ning lawannya di laga penentu Uber Cup 1994. Namun di Olimpiade 2004, giliran Mia yang mau kalah. Aneh rasanya bertemu lagi dalam 10 tahun di final Olimpiade rasa saya. Hasilnya tergantung pada siapa yang memiliki hari terbaik dan dia yang menang. Tandas Mia dikutip dari David Miller dalam The Official History of the Olympic Games and the Youth. 2 tahun kemudian, Mia memutuskan mengakhiri karirnya yang menjulang di dunia negara. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.